Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 Teknik Ledakan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan jurnal yang kami ambil yaitu analisis pengaruh geometri peledakan terhadap fragmentasi hasil peledakan serta digging time dan produktivitas alat gali muat pada Tangka PT Alit Indokol Jaya, Kota Sawalunto. Dengan anggota dari kelompok kami yaitu ada Ananda Zaki Wibisono dengan NIM akhir 29, ada Alfitra Alfa Atala Pratama dengan NIM akhir 45, ada Muhammad Akmal Miftah Alim dengan NIM akhir 47, ada Intan Cahaya Dewi dengan NIM akhir 49, ada Muhammad Fernando Eko Saptra dengan NIM akhir 51 dan Nabila Ida Fitriani dengan NIM akhir 57. Selanjutnya pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Intan Cahaya Dewi. Yang yang pertama yaitu pendahuluan. PT Alit Indokol Jaya atau PT AIJJ merupakan perusahaan tambang batu bara di Kota Sawah Lunto yang menggunakan metode pengeboran dan peledakan untuk pembongkaran overburden. Fragmentasi hasil peledakan menunjukkan tingginya persentase boulder sebesar 31% yang dampaknya pada meningkatnya digging time alat gali muat dan menurunnya produktivitas. Kondisi ini yang menyebabkan target produktivitas sebesar 100 BCM per jam tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh geometri peledakan terhadap fragmentasi, digging time, dan produktivitas, serta merancang geometri peledakan yang lebih optimal. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pada artikel ini. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh geometri peledakan seperti burden, spasi, stemming, dan lain-lain terhadap hasil fragmentasi batuan. Yang kedua yaitu mengukur dan mengevaluasi hubungan antara fragmentasi hasil peledakan dengan digging time. Yang ketiga yaitu menilai dampak digging time terhadap produktivitas. Yang keempat merancang geometri peledakan yang lebih optimal. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi penerapan geometri peledakan baru. Next. Untuk lokasi penelitian pada artikel ini diambil dari PT Alit Indokol Jaya atau PT AIJJ yang terletak di daerah Perambahan, Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat dengan titik koordinat sebagai 1046 menit 48 detik sampai 100.048 menit 47 detik bujur timur dan 35 menit 34 detik sampai 36 menit 59 detik lintang selatan. Next. Selanjutnya yaitu struktur geologi daerah penelitian. Struktur geologi yang terdapat di daerah penyelidikan adalah perbukitan homoklin dan sesar, di mana sesar yang berkembang adalah sesar turun. Sesar ini terjadi setelah adanya pengangkutan yang membentuk lipatan. Secara umum, arah perlapisan batuan adalah barat laut sampai tenggara. Di beberapa tempat menunjukkan pergeseran arah lapisan batuan yang sangat menyolok, yang merupakan indikasi adanya sesar. Adanya kekar-kekar yang berkembang sebagai akibat pengaruh regional dari sesar besar Sumatera yang relatif barat, laut, dan tenggara. Oke, selanjutnya yakni peledakan.
Jadi peledakan itu memiliki daya rusak yang bervariasi tergantung jenis dengan jenis bahan peledak yang digunakan dan tujuan digunakannya bahan peledak tersebut. Nah, peledakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik itu positif maupun negatif, seperti untuk memenuhi tujuan politik, ideologi, keteknikan, industri, dan lain-lain. Suatu operasi peledakan dinyatakan berhasil dengan baik pada kegiatan penambangan apabila target produksi terpenuhi, penggunaan bahan peledak yang efisien, diperoleh hasil fragmentasi batuan dengan sedikit bongkahan atau boulder, yakni kurang dari 15% dari jumlah batuan yang terbongkar per peledakan, diperoleh dinding batuan yang stabil dan rata, dan dampak terhadap lingkungan ini terminimalisir. Bisa di next. Nah, selanjutnya yakni rancangan geometri menurut RLAS. Jadi, berdasarkan pengalaman empirik yang diperoleh di berbagai tempat dengan jenis pekerjaan dan batuan yang berbeda-beda, jadi rumusan-rumusan empirik yang digunakan itu bisa menjadi sebagai pedoman dalam rancangan awal suatu peledakan batuan. Nah, eh, teori geometri yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yakni teori RLAS karena ketelitiannya eh, dalam menentukan geometri-geometri peledakan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti rasio dan lain sebagainya. Jadi lebih mendetail. Nah, sebelumnya untuk mencari burden, maka kita harus tahu koefisien burdennya itu berapa. Nah, dalam teori RLS ini didapat rumus koefisien burden yang nanti digunakan untuk mencari burden itu sendiri seperti yang terlihat di layar, di mana KB merupakan koefisien burden. Lalu Sg ini berat jenis bahan peledak yang digunakan dalam satuan gram per cc. Lalu Ve ini kecepatan detonasi bahan peledak yang digunakan. Lalu Sg Std ini berat jenis bahan peledak yang standar, ini 1,2. Lalu VESTD ini kecepatan detonasi bahan peledak standar. Nah, next. Nah, setelah mengetahui koefisien Barden, maka bisa menentukan Barden itu sendiri. Nah, kenapa koefisien Barden ini sangat penting? Karena Barden Barden ini sendiri ini bakalan digunakan ke dalam perhitungan-perhitungan dari geometri lainnya. Nah, untuk rumus Barden sendiri menurut RRAS yakni eh, nisbah Barden yang telah dikoreksi dikalikan dengan diameter lubang ledak dibagi dengan 12. Seperti itu. Next. Nah, ya, sebenarnya untuk pengertian Barden itu sendiri yakni adalah jarak dari lubang tembak dengan bidang bebas dan arah di mana perpindahan akan terjadi. Nah, selanjutnya ini adalah spasi. Nah, spasi ini merupakan jarak antara dua lubang ledak yang berdekatan dalam satu baris atau row. Nah, menurut RLAS, rumus dari spasi ini yakni spasi rasio dikalikan dengan Barden yang telah dihitung sebelumnya. Next. Oke, selanjutnya adalah stemming. Ini kesalahan penulisan. Ini spacingnya harusnya stemming. Jadi stemming itu merupakan tempat material atau agregat penutup di dalam lubang bor di atas kolom isian bahan peledak. Nah, agregatnya ini biasanya berupa sisa-sisa pengeboran maupun eh, biasanya batuan-batuan sisa ataupun kerikil. Nah, tujuan dari stemming ini adalah agar terjadi stress balance dan untuk mengurung gas-gas hasil peledakan agar dapat menekan batuan yang dengan kekuatan yang besar. Jadi untuk mengunci energi.
seperti itu. Nah, rumus stemming menurut RLAS yakni stemming ratio dikalikan dengan burden. Next. Nah, selanjutnya adalah subdrill. Subdrill ini merupakan tambahan kedalaman dari lubang bor di bawah lantai jenjang yang dibuat agar jenjang yang dihasilkan sebatas dengan lantainya, dan lantai yang dihasilkan itu rata, jadi tidak bergelombang, yang nantinya akan memudahkan pada proses peledakan selanjutnya. Nah, untuk rumus subdrill menurut RLAS yakni eh, subdrilling ratio dikalikan dengan burden. Next. Ya, selanjutnya adalah kedalaman lubang. Nah, kedalaman lubang ini biasanya ditentukan berdasarkan kapasitas produksi yang diinginkan dan kapasitas dari alat gali muatnya. Nah, untuk penentuan RLAS, kedalaman lubang ini yakni hole depth ratio dikalikan dengan burden. Di mana hole depth ratio ini merupakan kedalaman lubang. Jadi rasio kedalaman lubang dikalikan dengan burden. Itu. Next. Oke. Selanjutnya adalah kolom isian. Nah, panjang kolom isian atau PC. Ini eh, panjang kolom isian itu merupakan panjang dari lubang ledak yang nantinya terisi dengan bahan peledak. Itu merupakan pengertian dari panjang kolom isian. Untuk rumus panjang kolom isian menurut RLAS yakni kedalaman dikurangi dengan stemming. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfitra. Terima kasih Akmal. Jadi selanjutnya ini terkait teori fragmentasi batuan hasil peledakan. Jadi fragmentasi sendiri itu adalah bentuk material hasil peledakan berdasarkan ukuran tertentu. Nah, analoginya dengan mekanisme pengerusan, energi itu diteruskan pada batuan oleh batuan peledak dan terjadi pemantulan gelombang kejut berkali-kali. Melibatkan serangkaian interaksi dalam individual blok. Nah, hal tersebut mengakibatkan blok tersebut tuh pecah menjadi ukuran yang lebih kecil dan akhirnya itu terbentuk permukaan-permukaan baru. Nah, untuk klasifikasi ukuran partikel itu ada bermacam-macam. Klasifikasi ukuran partikel fragmentasi hasil ledakan itu yang pertama ada oversize. Nah, oversize ini biasanya itu ukurannya bongkah atau yang bisa disebut dengan boulder size. Ini yang membutuhkan secondary blasting atau disebut juga peledakan ulang. Biasanya setelah peledakan pertama, lalu dia dilakukan peledakan yang kedua atau peledakan ulang. Lalu yang kedua itu ada fines. Nah, di sini ukuran batuan yang sangat kecil dan halus dan produk itu menjadi susah dalam transport dikarenakan loose material atau kehilangan material. Lalu yang ketiga itu ada mid range. Ini merupakan ukuran rata-rata partikel yang ekonomis dan dapat dilakukan transportasi yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Next. Nah, di sini ada model Kussram nih. Nah, itu merupakan gabungan antara persamaan Kuznetsov dan persamaan Racine-Ramier, di mana persamaan Kuznetsov itu memberikan ukuran fragmentasi batuan rata-rata dan persamaan Racine-Ramier menentukan persentase material yang tertampung diayakan dengan ukuran tertentu. Untuk persamaan Kuznetsov sendiri itu bisa dibilang faktor batuan dikalikan dengan volume batuan terbongkar dibagi dengan berat bahan peledak tiap lubang, lalu dipangkatkan dengan 0,8, lalu dikalikan dengan berat bahan peledak tiap lubang, lalu dikalikan lagi dengan RWS bahan peledak dibagi dengan 115 pangkat minus 0,63. Next. Untuk indeks keseragaman atau yang bisa disebut dengan N yang dikembangkan oleh Cunningham itu dengan menggunakan parameter dari desain peledakan. Nah, indeks keseragaman itu dapat dicari dengan rumus N sama dengan dalam kurung 2,2 dikurangi 14 burden dikalikan burden
dibagi dengan diameternya. Lalu dalam kurung lagi 1 dikurangi dengan standar deviasi lubang bor dibagi dengan burden. Lalu dalam kurung lagi 1 ditambah eh, rasio spasi atau burden dikurangi 1 dibagi dengan 2. Lalu tutup kurung dan buka kurung lagi dikalikan panjang muatan handak lalu dibagi dengan tinggi jenjang. Next. Nah, dalam kegiatan peledakan, teknik peledakan sendiri itu merupakan cara atau metode teknis yang digunakan untuk membongkar ataupun menghancurkan batuan menggunakan bahan peledak. Nah, dengan perencanaan geometri dan pengendalian energi tertentu agar hasil peledakannya itu biasanya efisien, aman, dan juga sesuai target. Nah, untuk teknik peledakan sendiri itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu yang jelas untuk membongkar batuan agar lebih mudah digali dan diangkut. Biasanya untuk peledakan ini digunakan ketika batuan tersebut itu keras, yang tidak bisa untuk digali secara manual. Lalu yang kedua itu menghasilkan fragmentasi batuan yang optimal. Nah, dalam tujuannya ini dia itu menggunakan yang namanya geometri peledakan. Jadi di situ nanti bisa ditentukan terkait ukurannya dari hasil peledakan itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada meminimalkan biaya operasi tambang. Lalu ada mengurangi risiko kecelakaan atau gangguan lingkungan karena bisa dibilang peledakan ini dilakukan lebih sedikit kuantitasnya daripada yang harus masih mengeruk dan menggali seperti itu. Makanya di sini disebutkan mengurangi risiko kecelakaan ataupun gangguan lingkungan karena periodenya kuantitasnya itu lebih sedikit. Lalu yang terakhir itu meningkatkan produktivitas alat gali muat dan alat gali angkut. Jadi setelah peledakan itu untuk alat gali muat dan alat angkut itu lebih gampang karena batuannya sudah terhancurkan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Alfitra atas waktunya. Selanjutnya ada data geometri peledakan aktual. Nah, di sini terdapat tabel data geometri peledakan aktual di perusahaan ini. Langsung saja saya simpulkan dengan catatan burden dan spasi mendekati 3,2 sampai 3,3 meter. Namun subdrilling sangat kecil, yakni 0,1 hingga 0,2 meter. Ini menyebabkan lantai peledakan tidak rata. Yang kedua, powder factor rata-rata cukup rendah dengan minus 0,239 kilo per meter kubik. Energi ledakan kurang optimal. Steaming yang ketiga juga steaming hanya sekitar 2 meter dapat menyebabkan pelepasan energi gas ledak yang kurang sempurna. Next. Selanjutnya ada distribusi fermentasi batuan. Sesuai tabel, ada tanggal peledakan dari tanggal 17 Januari 2020 hingga 23 Januari 2020 dengan persentase fermentasi, persentase lolos, dan persentase tertahan. Dengan catatan rata-rata fragmentasi boulder sebesar 31,02%, jauh di atas target maksimal 20%. Nah, peledakan menghasilkan banyak batuan besar yang menyulitkan alat gali muat. Next. Yang selanjutnya ada hasil digability dan produktivitas alat gali muat dari kegiatan peledakan aktual. Digability alat gali muat diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap penggalian dan pemuatan material hasil kegiatan peledakan aktual di PT Elliott Indo Coal Jaya. Adapun pengamatan langsung pada penggalian dan pemuatan material hasil peledakan aktual oleh alat gali muat. Penulis melakukan pengambilan data cycle time dan digging time oleh gali muat ekskavator CAT 330D, di mana diketahui kapasitas bucket dari ekskavator CAT 330D sebesar 1,54 meter kubik seperti gambar di samping. Next. Digging time material dan hasil peledakan. Sesuai pada tabel dengan tanggal kegiatan masih sama 17 Januari 2020 hingga 23 Januari 2020 mendapatkan digging time maksimum dengan rata-rata 20,38, minimum 7,99 dan rata-rata keseluruhan yakni 12,17.
Digging time rata-rata 12,17 detik, melebihi standar perusahaan sebanyak 8-10 detik. Dampaknya memperlambat cycle time dan menurunkan produktivitas. Next. Selanjutnya ada digging rate alat gali muat. Digging rate masih cukup tinggi, yakni 137,67 BCM per jam, tapi produktivitas tetap terganggu karena digging time yang sangat lama. Oke, next. Selanjutnya ada produktivitas alat gali muatnya. Dengan catatan rata-rata produktivitas hanya 75,78 BCM per jam, yang hasilnya gagal memenuhi target 100 BCM per jam. Produktivitas ekskavator K330D kurang 24,22% dari target karena fragmentasi yang buruk dan digging time yang tinggi. Jadi next. Nah, untuk selanjutnya ini dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yakni analisa statistik. Ini membahas analisa korelasi pengaruh geometri peledakan terhadap hasil fragmentasi peledakan ukuran boulder. Nah, jadi di sini dilihat tabel dari tiap koefisien korelasi dari beberapa parameter, ada 8 parameter. Nah, itu menunjukkan nilai koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, yang ini Barden sendiri itu memiliki korelasi positif sedang. Untuk spasi tidak ada korelasi signifikan. Untuk kedalaman lubang memiliki korelasi negatif sangat kuat, yang ini berbanding terbalik. Powder kolom juga memiliki korelasi negatif sangat kuat. Untuk powder faktor memiliki korelasi negatif sedang. Untuk stemming memiliki korelasi positif sangat kuat. Subdrilling tidak ada korelasi signifikan dan diameter lubang tidak ada variasi. Nah, untuk persamaan yang didapatkan yakni Y sama dengan 25,497 dari stemming dikurangi 44,144 kedalaman lubang dikurangi 4,122 kedalaman lubang tambah 252,951. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk nilai R atau koefisien korelasi yang berartikan jadi nilai R ini menunjukkan tingkat kekuatan hubungan linear antara gabungan dari 3 parameter di atas ini terhadap geometri terhadap ukuran boulder, yakni memiliki nilai 0,946 yang berarti sangat kuat dan positif. Terus selanjutnya memiliki nilai R kuadrat 0,895 yang menunjukkan fragmentasi boulder dapat dijelaskan oleh kombinasi stemming, kedalaman lubang, dan Barden. Dan untuk P-value itu mendapatkan 0,406, yakni masih lebih dari 0,5 karena dalam jurnal ini menunjukkan perhitungan tadi hanya pada 5 kali peledakan. Next. Nah, selanjutnya analisa statistik mengenai pengaruh fragmentasi boulder terhadap digging time alat gali muat, yakni mendapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, dari hasil statistik yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai R kuadrat dari uji linear dengan nilai sebesar 0,853, yang artinya variabel fragmentasi peledakan ukuran boulder dapat menjelaskan variabel digging time sebesar 85,3%, sehingga dapat dikatakan bahwa parameter fragmentasi berukuran boulder memiliki pengaruh yang kuat terhadap digging time alat gali muat. Next. Selanjutnya, pengaruh dari alat gali muat terhadap produktivitas alat gali muat. Pengaruh digging time terhadap alat gali muat, yakni mendapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk X-nya sendiri yakni digging time alat gali muat. Dari hasil analisa statistik yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai R kuadrat dengan nilai sebesar 0,829, yang artinya memiliki variabel digging time dapat menjelaskan variabel produktivitas alat gali muat sebesar 82,9%, sehingga dapat dikatakan bahwa parameter digging time memiliki pengaruh yang kuat terhadap produktivitas alat gali muat. Next. Selanjutnya, untuk menentukan kondisi ideal hubungan kegiatan peledakan dengan alat gali muat untuk memenuhi target produktivitas, yakni mendapatkan persamaan sebagai berikut.
PT Alit Indokol Jaya memiliki target produktivitas besar 100 BCM per jam. Agar dapat mencapai target produktivitas tersebut, maka dilakukan estimasi menggunakan persamaan regresi linear berganda di mana dilakukan analisis statistik hubungan fragmentasi peledakan dan digging time alat gali muat terhadap produktivitas alat gali muat dari hasil analisa linear berganda yang dilakukan, Pak. Maka didapatkanlah persamaan regresi linear di atas. Nah, jadi di sini tuh untuk fragmentasi boulder itu memiliki pengaruh dengan nilai 0,041. Untuk digging time alat gali muat itu memiliki nilai berbanding terbalik 8,184 kali. Nah, dengan mendapatkan konstanta 174. Next. Nah, dari rancangan usulan geometri yang sudah dihitung, untuk mengurangi fragmentasi boulder agar target produktivitas alat gali muat tercapai, yakni didapatkan rancangan usulan geometri peledakan menurut teori RLAS. Ini sebagai berikut. Di Bardan itu memiliki nilai 1,9 meter, dan seterusnya. Nah, itu mendapat nilai menurut perhitungan Kusram itu mendapat nilai fragmentasi, ukuran fragmentasi sebesar 12,82 cm. Dan indeks keseragaman itu bisa dilihat pada tabel. Nah, bisa dibandingkan dengan rancangan usulan geometri peledakan menurut metode The Modern Technique of Rock Blasting. Ini sangat berbeda. Untuk ukuran rata-rata fragmentasi itu bisa diakibatkan oleh nilai dari stemming yang sangat berpengaruh dari rumus yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Nabila Ida. Selanjutnya yaitu penerapan rancangan usulan geometri peledakan atau the modern technique of rock blasting di lapangan. Jadi untuk penerapannya ini berdasarkan dari perhitungan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Ya, rancangan usulan geometri peledakan berdasarkan dengan metode the modern technique of rock blasting. Nah, ini dilakukan uji coba atau penerapan di lapangan, di mana dilakukan percobaan sebanyak 1 kali dengan jumlah lubang ledak, yaitu sebanyak 115 lubang. Nah, untuk parameter yang dilakukan di lapangan itu dengan bardannya itu dengan nilai 2,7 meter, dengan spasinya 3 meter, dengan standing 2,5 meter, subdrilling-nya 0,8 meter, di jenjang 5,2 meter, hingga powder factor-nya 0,28 kg per meter kubik. Nah, setelah dilakukan uji coba di lapangan terhadap rancangan geometri peledakan usulan dengan teori dan modern teknik of rock blasting, maka fragmentasi hasil yang dihasilkan lebih baik dan fragmentasi ukuran bouldernya itu berkurang. Nah, dapat dilihat dari gambar di sini. Nah, selanjutnya hasil fragmentasi dari penerapan rancangan usulan geometri peledakan di lapangan. Hasil fragmentasi dari penerapan geometri usulan di lapangan didapatkan melalui pengolahan dengan software split desktop. Jadi dari hasil-hasil yang sudah didapat di lapangan itu, kemudian datanya dimasukkan di split desktop untuk mengetahui hasilnya. Nah, perhitungan fragmentasi peledakan menggunakan software split desktop perlu dilakukan karena hasil perhitungannya sesuai dengan keadaan aktual di lapangan. Nah, dari hasil pengolahan dengan software split desktop, maka didapatkan kurva distribusi fragmentasi peledakan dari penerapan rancangan usulan geometri peledakan dengan metode the modern technique of rock blasting di lapangan. Nah, terlihat bahwasanya distribusi fragmentasi peledakan menggunakan geometri usulan the modern technique of rock blasting yang ditampilkan yaitu berupa kurva persentase kelolosan material ukuran 70 cm sebesar 85 hingga 95%, yang artinya persentase fragmentasi batuan yang berukuran boulder hanya sebesar 14,05%. Jadi dari hasil data di lapangan itu dimasukkan ke software split desktop, yang kemudian hasilnya itu berupa kurva, dan dari kurva tersebut
diketahui hasil dari presentasi fragmentasi batuan bouldernya. Selanjutnya, perbandingan hasil peledakan aktual dengan peledakan rancangan usulan. Nah, adapun perbandingan hasil peledakan aktual dengan peledakan rancangan usulan dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk data di aktual dengan burden 3,2 meter, nah untuk usulannya itu 2,7 meter. Dan spasinya 3,3 meter, dengan peledakan rancangan usulnya 3 meter. Tinggi jenjangnya, rata-rata peledakan aktualnya 5,75 meter, dengan perbandingan peledakan rancangan usulannya 5,2 meter. Kemudian kedalaman lubang ledak untuk aktualnya 5,93 dan usulannya 6 meter. Untuk powder column-nya di aktual 3,85 meter dan usulannya 3,5 meter. Stemming-nya di aktual 2,08 meter dan usulannya itu 2,5 meter. Untuk V per lubang di aktual 60,72 meter kubik dan usulannya 48,6 meter kubik. Kemudian E per lubang di aktualnya itu 14,9 kg dan usulannya 13,56 kg. Kemudian jumlah lubang ledak di aktualnya itu 110 dan usulannya itu 115. Kemudian powder factor-nya 0,23 di aktual dan usulannya 0,28. Sehingga fragmentasi boulder yang dihasilkan di aktualnya itu sebanyak 31% dan di usulan itu 14,05%. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di awal hingga akhir, terdapat 4 kesimpulan yang dapat diambil yang dari jurnal. Yang pertama, yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan software seperti desktop, rata-rata fragmentasi batuan berukuran boulder sebesar 31,022%. Menunjukkan hasil yang masih buruk karena presentasi boulder tergolong tinggi. Dari pengamatan digging time ekskavator CAT 330D diperoleh rata-rata 12,17 detik. Sementara produktivitas alat tersebut sebesar 76 BCM per jam. Dan hasil tersebut masih di bawah target perusahaan, yaitu sebesar 100 BCM per jam. Untuk kesimpulan yang kedua, hubungan antara geometri peledakan dan fragmentasi batuan dijelaskan melalui regresi linear dengan nilai korelasi 0,946 R kuadrat sebesar 46 dan R kuadratnya sebesar 0,895. Dan hipotesis diterima sebesar 95,94%. Hubungan fragmentasi terhadap digging time menunjukkan korelasi 0,932 dan R kuadrat sebesar 0,853. Dengan hipotesis diterima 97,5%. Sementara itu, hubungan digging time terhadap produktivitas alat gali muat menghasilkan korelasi min 0,984 dan R kuadrat sebesar 0,829 dan hipotesis diterima sebesar 99,67%. Kesimpulan yang ketiga, yakni rekomendasi geometri peledakan untuk memperbaiki fragmentasi batuan dari hasil peledakan. Maka digunakan teori RLS, diperoleh rancangan geometri peledakan pertama, yaitu dengan burden 1,9 meter, spasi 1,9 meter, kedalaman lubang ledak 5,8 meter, powder column 44,4 meter, powder factor 0,81 kg per meter kubik. Selanjutnya digunakan metode The Modern Technique of Rock Blasting guna memperbaiki fragmentasi batuan hasil peledakan dan diperoleh rancangan geometri peledakan dengan nilai burden 2,7 meter, spasi 3 meter, kedalaman lubang ledak 6 meter, powder column 3,5 meter, dan powder factor 0,28 kg per meter kubik. Sebenarnya yang keempat, dari hasil penerapan geometri peledakan usulan di lapangan, maka diperoleh hasil peledakan berupa fragmentasi batuan, di mana presentasi fragmentasi berukuran boulder lebih dari 70 cm, sebesar 14,05%. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.